Selamat malam, nama saya Nathanael Victor dengan NIP 130222055. Nah, pada malam ini saya akan mempresentasikan untuk bab 2 matematikal saya di sini dengan judul saya yaitu implementasi evaluasi kinerja supplier dan meningkatkan kualitas bahan makanan di Hotel Four Point by Seratus Surabaya. Lalu untuk bab 2-nya, nah, untuk bab 2 kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Nah, di sini pada awalnya saya akan membahas mengenai hotel. Nah, hotel sendiri memiliki beberapa definisi. Nah, di sini saya sudah memasukkan definisi-definisinya. Salah satunya menurut dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada tahun 1987, tersebut itu hotel dinyatakan adalah suatu perusahaan atau badan usaha akomodasi yang dikelola secara komersial, serta hotel juga menyediakan jasa layanan, makanan, minuman, dan jasa lainnya bagi para tamu yang menginap. Nah, eh, pendapat ini itu juga didukung oleh AHMA atau Amerika Hotel and Motel Association. Nah, AHMA itu mendefinisikan hotel sebagai suatu tempat di mana tempat tersebut itu menyediakan tempat penginapan, makanan dan minuman serta pelayanan dan fasilitas lainnya. Nah, di mana nanti fasilitas-fasilitas tersebut atau jasa layanan tersebut itu bisa dinikmati oleh tamu yang menginap di sana. Dan ada dari lainnya ini mengenai definisi-definisi hotel. Nah, di sini di sini saya juga ada kesimpulan dari hotel itu sendiri bahwa dari berbagai kutipan atau definisi-definisi yang sudah tertera di atas, maka hotel tersebut itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hotel adalah suatu badan usaha yang dikelola secara komersial untuk menyediakan jasa penginapan, jasa penyediaan makanan dan minuman, serta berbagai jasa layanan lainnya, serta fasilitas lainnya yang dapat digunakan oleh tamu yang tinggal sementara waktu di hotel. Lalu selanjutnya, saya masuk ke dalam purchasing. Nah, purchasing sendiri karena saya magang berada di posisi purchasing. Nah, di sini eh, saya memasukkan untuk definisi purchasing. Nah, definisi purchasing itu adalah salah satu departemen yang ada di hotel. Terus purchasing sendiri itu merupakan sub departemen dari departemen accounting. Nah, purchasing sendiri itu memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian semua kebutuhan barang-barang operasional hotel. Nah, purchasing itu merupakan purchasing merupakan salah satu departemen yang di hotel memang bertanggung jawab untuk mendatangkan, membelikan barang-barang semuanya, baik itu untuk barang-barang kitchen, barang-barang untuk tamu, barang-barang untuk kelengkapan hotel sehari-hari. Lalu di sini juga saya sudah masukkan untuk berbagai definisi-definisi dari purchasing sendiri. Nah, dari berbagai definisi tersebut, saya bisa tarik suatu kesimpulan bahwa purchasing itu merupakan salah satu bagian dari departemen akuntansi yang memang bertanggung jawab untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh perhotelan, untuk membeli barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan untuk kelancaran operasionalnya. Nah, purchasing sendiri itu juga bertanggung jawab untuk menegosiasi harga dari supplier, ketepatan pengiriman, kualitas barang. Purchasing harus tahu dulu sebelum mereka melakukan pembelian barang. Sehingga nantinya kalau ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, maka operasional juga bisa mengikuti berjalan dengan baik. Nah, di sini saya juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari purchasing. Nah, di sini ada beberapa kutipan-kutipan yang saya ambil yang menjelaskan mengenai tugas purchasing sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Sofyan Asauri itu menjelaskan bahwa purchasing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dari setiap perusahaan. Karena setiap perusahaan memiliki luas aktivitas yang berbeda yang dilakukan dan itu yang pasti ketika luas aktivitasnya berbeda, maka yang dilakukan setiap perusahaan pasti akan berbeda satu sama lainnya. Nah, tetapi secara umum tanggung jawabnya itu seperti ini. Bertanggung jawab atas seluruh pembelian yang diperlukan oleh perusahaan agar operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik. Lalu juga bertanggung jawab untuk terus berusaha mengikuti perkembangan di luar sana, apakah ada yang baru. Ketika ada yang baru, purchasing harus bisa tahu untuk mengetahui apa sih hal baru tersebut yang bisa membantu untuk kelancaran perusahaan.
Ya, nantinya kalau hal yang baru tersebut itu bisa untuk membantu menguntungkan perusahaan, maka hal itu bisa lebih baik lagi. Lalu purchasing juga bertanggung jawab untuk meminimalkan adanya inventaris dan meningkatkan ada turnover. Nah, hal ini tuh bisa dicapai dengan cara ketika purchasing itu membeli barang sesuai waktu yang sudah ditentukan, ketika barang itu benar-benar diperlukan, lalu juga mendatangkan barang tidak terlalu banyak, cuma sesuai dengan apa yang diperlukan, sehingga tingkat turnover-nya bisa tinggi dan meminimaliskan inventaris yang ada. Lalu purchasing juga bertanggung jawab untuk mengetahui perkembangan di pasar itu seperti apa. Dia juga bisa mencari tahu sumber-sumber atau supplier-supplier lainnya di luar sana di pasaran itu bagaimana. Bisa untuk membandingkan harga, mencari supplier baru untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Nah, karena tadi ada tanggung jawab dari purchasing, nah di sini kita juga saya juga menuliskan mengenai tugas dari purchasing sendiri. Nah, tugas dari purchasing sendiri, di sini menurut Asauri, itu ada beberapa tugas dari purchasing. Antara lain secara umumnya itu adalah kita membuat PO, mengirim PO kepada supplier, agar barang bisa dikirim ke supplier dan operasional perusahaan dapat berjalan. Lalu kita juga harus menghitung kos-kos yang kemungkinan bakal keluar ketika akan ada pengiriman barang, ada tambahan kos. Lalu posisi juga membuat laporan bulanan mengenai PO food ataupun PO general yang telah mereka lakukan untuk ketika melakukan pembelian barang setiap bulannya. Lalu juga eh, purchasing itu harus menjaga komunikasi yang baik antar departemen-departemen yang lain dalam suatu perusahaan. Purchasing juga harus ada komunikasi menjadi hubungan yang baik dengan para supplier. Purchasing juga harus bisa membandingkan kualitas dan harga sesuai dengan eh, permintaan dari setiap departemennya yang beda-beda. Nah, purchasing juga harus bisa melakukan perbandingan harga, terus menegosiasikan, lalu juga mengkontrakkan barang-barang yang sudah disetujui oleh perusahaan. Lalu di sini saya akan melanjutkan untuk prinsip purchasing. Nah, di sini ada definisi menurut Indrahit dan Joko Pranoto itu mengatakan bahwa prinsip itu adalah hal pokok yang dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan kata-kata tersebut, maka prinsip purchasing itu adalah hal-hal pokok yang menjadi pedoman bagi purchasing untuk melakukan pembelian barang. Nah, prinsip purchasing sendiri tersebut itu ada beberapa prinsipnya. Yang pertama itu adalah the right price. Nah, the right price itu berarti merupakan lebih menjelaskan nilai suatu barang itu harus jelas dari awal. Kita harus menilai barang tersebut itu apakah sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh supplier. Harga dari awal itu harus sudah jelas. Lalu the right quantity, berarti purchasing ketika membeli barang, kuantitas barang tersebut itu harus sesuai dengan yang diminta. Jangan sampai barang tersebut itu kelebihan ataupun kekurangan. Lalu ada the right time. Nah, the right time di sini itu berarti purchasing itu ketika membeli suatu barang, itu tuh barangnya harus datang benar-benar ketika dibutuhkan, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan agar tidak ada terjadi keterlambatan untuk operasional. Lalu kita lanjutkan ada the right place. Nah, kalau the right place itu berarti purchasing ketika melakukan pembelian barang dari supplier, maka untuk pengedropan barang tersebut itu harus benar tempatnya. Hal ini kenapa? Karena masih sering terjadi bahwa supplier itu sering untuk ngedrop barang itu salah di tempat yang lain, sehingga hal ini tuh bisa menghambat operasional perusahaan. Selanjutnya the right quality. Nah, the right quality di sini untuk purchasing itu eh, lebih mengacu kepada mutu barang. Nah, di sini purchasing itu harus mengetahui mutu barang dari setiap supplier itu gimana. Memang purchasing harus tahu bahwa barang-barang yang datang dari supplier itu harus baik hari ini itu agar operasional bisa berjalan dengan lancar dan perusahaan tidak merugi karena harus membeli barang-barang yang berkualitas jelek. Lalu trade source. Nah, trade source ini kita lebih fokus ngomong tentang pemilihan suppliernya. Kalau kita bisa ngomong trade source itu berarti eh, ketika kita memilih supplier itu sudah lengkap untuk dari prinsip-prinsipnya tadi. Harga dari supplier oke, kuantitas yang bisa dikirim supplier juga oke, supaya bisa kirimkan barang sesuai jadwal, supaya bisa ngedrop barang itu sesuai dengan tempatnya sudah ditentukan, dan kualitasnya pun juga bagus. Ketika supplier bisa eee memenuhi itu semuanya, maka purchasing sudah bisa menggapai namanya the right source. Berarti menemukan supplier yang tepat. Lalu saya lanjutkan di sini ada definisi dari SCM atau supply chain management. Nah, SCM sendiri atau supply chain management merupakan
Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pastinya informasi, barang atau jasa yang diperlukan. Nah, secara umum supply chain management itu dimulai dari pabrik, lalu distributor, supplier, lalu sampai ke tangan akhir konsumen. Nah, dalam proses SCM sendiri itu eh, para seperti pabrik, supplier dan distributor itu dan customer mereka itu memiliki kerjasama ya kayak SCM itu merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mengirimkan barangnya. Nah, kerjasama itu nanti akan membentuk kerjasama yang saling terintegritas antara satu sama lainnya untuk bisa melakukan pengiriman barang tersebut agar SCM juga bisa semakin lancar. Nah, di sini sudah ada beberapa definisi-definisi SCM yang saya kutip. Seperti salah satunya ini dari Kusairi mengatakan bahwa supply chain management atau biasa dikenal dengan rantai pasokan merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk membentuk jaringan kerjasama untuk bisa mendistribusikan suatu barang atau jasa ke tangan pengguna. Pada umumnya, SM ini dimulai dari pabrik, distributor, supplier, hingga ke konsumen akhir. Nah, salah satu definisi dari SCM seperti itu. Nah, dari beberapa definisi-definisi SCM yang sudah dipaparkan di atas, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa SCM atau Supply Chain Management adalah suatu sistem manajemen yang mengelola aliran informasi, barang, ataupun jasa dari tahap awal hingga ke tahap akhir. Dalam proses SCM juga melibatkan proses koordinasi yang harus terintegrasi dengan seluruh pihak, mulai dari pihak yang awal hingga pihak yang akhir. Nah, hal ini tuh berguna agar proses SCM itu bisa berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Dan agar proses SCM dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan keseimbangan antara ketersediaan barang dari supplier dan juga permintaan yang diminta oleh konsumen. Di sini saya juga masukkan supplier. Nah, di sini tidak ada definisi supplier. Di sini juga ada beberapa kutipan-kutipan mengenai definisi supplier. Di sini menurut Wirdianto mengatakan bahwa supplier itu merupakan mitra bisnis yang sangat penting bagi perusahaan karena suppliernya menjamin ketersediaan barang untuk operasional. Eh, Lalu di sini juga dijelaskan oleh Putri Rizka, dia itu menjelaskan bahwa supplier adalah seorang atau sebuah perusahaan yang dia itu kayak secara berulang kali kita membeli barang pada dia. Nah, di mana biasanya barang yang dibeli tersebut itu enggak digunakan untuk dijual lagi, tapi untuk dikonsumsi untuk operasional perusahaan. Nah, dari berbagai definisi-definisi mengenai supplier tadi, maka kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa supplier adalah suatu individu atau perusahaan yang berperan sebagai mitra bisnis untuk menyediakan barang yang dibutuhkan. Supplier memiliki peran yang sangat penting karena ia yang menjamin ketersediaan barang untuk operasional perusahaan. Umumnya supplier yang menjual barang ke konsumen, itu tuh barangnya nggak digunakan untuk konsumsi, maaf, barangnya nggak digunakan untuk dijual kembali, akan tetapi dikonsumsi untuk diolah menjadi membantu operasional perusahaan. Lalu kita masuk ke dalam evaluasi supplier. Nah, di sini juga ada definisi-definisi dari evaluasi supplier. Menurut di Forum A, itu mengatakan bahwa evaluasi supplier itu hal yang sangat penting yang harus dilakukan perusahaan. Evaluasi secara bertahap yang dilakukan oleh perusahaan kepada supplier bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai kualitas dan kapabilitas dari supplier itu sendiri. Nah, lalu di sini juga saya masukkan definisi dari supplier yang lainnya. Dari berbagai definisi yang tadi sudah dipaparkan, saya bisa mengambil sebuah keputusan bahwa evaluasi supplier itu apa sih? Evaluasi supplier itu adalah langkah strategis dan proses yang penting yang harus dilakukan perusahaan, harus dilakukan perusahaan secara berkala dan berkelanjutan. Nah, evaluasi supplier ini bertujuan untuk memahami kualitas dan kapabilitas dari supplier itu sendiri. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa supplier dapat memberikan manfaat terbaik kepada perusahaan sehingga bisa lebih meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Nah, evaluasi supplier ini juga itu dapat membantu perusahaan untuk menilai performa supplier menilai performa supplier lalu evaluasi supplier juga bisa digunakan uh, untuk bisa menjadi kayak bahan dasar perbaikan supplier lagi ke depannya seperti apa. Nah, evaluasi supplier ini juga bisa jadi patokan bagi perusahaan untuk ketika mereka kalau ingin mencari supplier lainnya di kemudian harinya. Lalu di sini karena tadi
saya membahas mengenai evaluasi kinerja supplier. Nah, di sini membahas hal tersebut, maka kita perlu adanya AHP sebagai salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk membahas hal tersebut. Nah, AHP sendiri itu adalah analytical hierarchy process. Nah, di sini ada definisinya, menurut Kahn et al. Itu mengatakan bahwa metode analytical hierarchy process itu merupakan salah satu metode efektif dalam membantu menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan yang kompleks. Penerapan mode AHP ini dianggap sesuai sih, karena permasalahan yang dianalisa itu melibatkan pengambilan keputusan yang rumit dan mencakup berbagai kriteria. Pernyataan tersebut itu juga didukung dengan pernyataan dari Kasmawati yang mengatakan bahwa metode AHP digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat kompleks dan tidak terstruktur. Nah, AHP sendiri itu diperkenalkan oleh Dr. Thomas L. pada tahun 1970. Memang metode ini dikembangkan sebagai metode untuk mengambil keputusan yang tidak terstruktur, kompleks, dan banyak kriteria yang lainnya. Nah, dari berbagai definisi-definisi AHP di atas, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa AHP merupakan metode yang dapat membantu secara efektif dalam mengambilan keputusan yang kompleks dengan melibatkan berbagai kriteria lainnya. AHP ini memungkinkan penyusutan permasalahan ke dalam bentuk hierarki yang lebih terstruktur, serta mengonversi persepsi subjektif seseorang menjadi nilai numerik. Nah, ketika sudah dikonversi menjadi nilai numerik, maka kita bisa mengambil keputusan yang lebih objektif ke depannya, sehingga keputusan yang diambil lebih baik. Dengan menggunakan AHP sendiri itu bisa membantu menentukan elemen mana sih yang menjadi prioritas paling penting atau paling tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, metode AHP ini juga bisa memberikan opsi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Nah, tadi kan kita membahas mengenai AHP yang memang digunakan ketika ada permasalahan yang rumit, banyak kriteria dan tidak terstruktur. Nah, pemilihan supplier sendiri itu banyak banget kriteria-kriteria ketika melakukan evaluasi kinerja dari supplier. Nah, di sini untuk membantu AHP sendiri itu ada model QQCD atau Quantity Quality Cost Delivery. Nah, model QQCD sendiri ini itu adalah beberapa kriteria, yaitu kan tadi kan kita menjelaskan AHP adalah multi kriteria. Nah, multi kriteria di sini menggunakan model QQCD atau Quantity, Cost, dan Delivery untuk bisa menilai kinerja dari supplier itu seperti apa. Nah, di sini akan dijelaskan, quality sendiri itu kita lebih berfokus untuk menilai supplier dari barang yang dia berikan supplier kepada kita. Nah, kriteria-kriteria yang dimaksud itu seperti kesesuaian barang, spesifikasi sesuai PO apa enggak, lalu pengiriman barang tanpa adanya cacat itu atau ada yang diatur. Lalu kita selanjutnya quantity. Quantity itu berarti kita mengarah kepada apakah supplier itu ketika mengirimkan banyak barang kepada kita, banyaknya itu sesuai dengan apa yang kita minta, apakah kelebihan, apakah kekurangan. Nah, contoh kriterianya yang dimasukkan itu adalah ketepatan dalam jumlah barang yang dikirimkan oleh supplier dalam setiap kali pengiriman ke customer. Lalu cost. Nah, cost ini tuh menjadi salah satu kriteria yang sangat penting. Nah, cost di sini itu kita harus melihat apakah supplier itu bisa memberikan harga, apakah sebanding dengan kualitas yang diberikan. Nah, satu contoh kriterianya seperti itu. Kepatasan antara harga dengan kualitas barang yang diterima. Lalu kita juga harus bandingkan dulu dengan kompetitor yang sebanding. Gimana kompetitor yang lain? Apakah bisa kasih harga lebih murah apa tidak? Lalu kita juga harus bandingkan untuk potongan dan diskon yang diberikan. Eh, Seperti kalau kita melakukan pembelian pada jumlah yang banyak, apakah mereka bisa memberikan potongan atau potongan harga. Nah, kita selanjutnya di delivery. Nah, delivery di sini tuh kita menilai apakah supplier itu bisa mengirimkan barangnya tepat waktu sesuai dengan yang kita minta. Nah, yang termasuk dalam kriteria tersebut itu kemampuan supplier dalam mengirimkan barang sesuai tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Nah, setelah tadi kita mengetahui, maka selanjutnya adalah indikator. Nah, indikator-indikator kriteria tersebut itu kita itu yang tadi dijelaskan di atas harus dievaluasi lagi dari data perusahaan dengan ada rumus perhitungannya seperti berikut ini. Nah,
Untuk rumus perhitungan quantity itu adalah sigma, berarti total dari barang datang yang diterima, kita kali 100%, lalu kita bagi dengan sigma atau total dari barang yang datang pada periode tersebut. Lalu untuk quality. Nah, quality di sini itu kita juga punya rumus bahwa sigma barang yang datang dikalikan dengan 100% dibagi dengan sigma order barang yang diterima pada periode tersebut. Lalu cost di sini cost di sini langsung saja kita penawaran harga yang diberikan supplier, supplier yang bisa memberikan harga paling rendah, paling kompetitif, maka dia pasti akan mendapatkan nilai main tinggi. Lalu delivery, delivery itu memiliki rumus bahwa sigma barang datang tepat waktu kali 100% dibagi dengan sigma berarti itu total eh, rencana barang yang datang pada hari tersebut atau pada periode tersebut. Nah, setelah kita menghitung, maka kita akan juga memberikan range nilai dan range bobot pada setiap penilaian kinerja supplier. Nah, di sini sudah ada range nilainya. Untuk parameter quality, penilaian 0 sampai 0% toleransi selama periode evaluasi itu memiliki uh, range nilai sebesar 10. Kalau kita pada quality 25% toleransi, itu 7,5 nilainya. Kalau 50% itu nilainya 5, kalau 100% itu nilainya 2,5. Lalu untuk quantity, barang datang sesuai PO, maka kita kasih 10, mentok. Lalu kalau barang datang kurang dari 5%, maka kita kasih nilai 7,5. Lalu kalau barang datang kurang dari 10%, kita kasih nilainya sama, 5. Lalu untuk barang datang yang kurang dari sama dengan 15% dari jumlah PO yang telah ditetapkan, maka kita kasih 2,5. Nah, lalu di sini kita ada cost. Nah, cost di sini itu kita langsung aja kita dari suppliernya. Kalau harganya sangat kompetitif, maka kita kasih 10. Kalau kompetitif 7,5. Kalau kurang kompetitif kita kasih 5. Kalau sangat tidak kompetitif kita kasih 2,5 untuk range nilainya. Lalu kita masuk delivery. Kalau nggak ada keterlambatan sama sekali, maka kita kasih 10. Kalau ada satu kali keterlambatan, kita kasih 7,5. Kalau ada dua kali keterlambatan, maka kita kasih maaf, kalau satu 7,5, kalau dua tadi 5, kalau eee, lebih atau sama dengan dari 3 pada periode evaluasi tersebut, maka kita kasih 2,5. Nah, setelah dari range nilai tersebut, kita sekarang akan kasih range bobotnya berdasarkan rentang nilai yang tadi telah ditentukan. Selanjutnya ditetapkan rentang bobot yang mempengaruhi keputusan. Rentang bobot seperti pada tabel berikut. Lalu selanjutnya setelah tadi dari nilai range bobot, sekarang adalah keputusan penilaian. Nah, setelah penilaian tadi dilakukan, maka kita bakal melihat hasil terakhirnya. Berikut ini adalah tabel hasil terakhirnya. Jika nilai yang didapatkan oleh supplier itu memiliki rentang antara 9 ataupun sampai 10, maka supplier tersebut adalah supplier unggulan. Kita pasti bakal pakai supplier tersebut. Jika rentangnya 7,1 sampai 8,9, maka kita masih bisa memakai supplier tersebut tetap menjadi supplier. Nah, kalau nilainya 6,9 sampai 7,7 pas, itu berarti kita bisa melakukan komplain secara langsung kepada supplier. Kalau nilainya 5,1 sampai 6,8, kita sudah bisa kasih surat teguran kepada supplier. Nah, kalau range nilainya itu kurang dari 5, maka kita bisa keluarkan atau kita bisa berhentikan dahulu supplier tersebut. Sekian untuk draft video saya. Terima kasih.